Shalom, mari kita berdoa pada hari ini. Hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hidup kami siap dirubah sesuai dengan karakter yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sambut firman Allah di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Garam Dunia. Kita buka firman Allah di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Allah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, pada malam hari ini kita diingatkan untuk kita menjadi garam dunia. Kita melihat arti kata garam itu berasal dari bahasa, yaitu adalah halas, yang artinya dimurnikan, yang artinya memberi satu rasa, yang artinya membersihkan, yang artinya juga menjaga dari kerusakan. Garam itu adalah esensi penting di dalam makanan. Hampir semua, atau bahkan saya katakan semua, itu memakai garam. Dan tidak ada orang dapurnya itu yang tidak memiliki garam. Semua pasti memiliki garam. Itulah esensi penting dari garam, saudara. Bahkan di Perjanjian Lama ada dikatakan perjanjian garam. Ya, itu dari antara Allah dan suku Lewi, bicara semua korban yang suku Lewi berikan harus diberikan garam. Nah, pada hari ini saya akan ada dua topik, saudara. Yang pertama, garam itu adalah bicara rasa. Ya, tentunya rasa garam itu adalah asin. Sehingga yang pahit, yang hambar, yang tidak ada rasa, jika diberi garam akan menjadi rasa yang nikmat. Nah, itu yang akan kita belajar pada hari ini, bagaimana kehidupan orang Kristen di tengah dunia yang hambar, di tengah lingkungan yang hambar, di tengah kehidupan yang hambar, bagaimana saudara dan saya itu bisa menjadi rasa untuk semua orang. Nah, kita diingatkan kembali, saudaraku, jangan kita ikut menjadi hambar, tapi kita harus menjadi garam bagi dunia, memberikan rasa kepada orang lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat apa yang kita kerjakan. Kita harus memberikan rasa bagi banyak orang. Ibu-ibu, bapak-bapak di keluarga, berilah rasa yang nikmat kepada pasanganmu. Ibu, bapak kepada anak, berikan rasa yang nikmat kepada anak. Anak-anak kepada orang tua, berikan rasa yang nikmat kepada orang tuamu. Menantu dan mertua, berikan rasa yang nikmat. Saling memberikan rasa yang nikmat. Nah, itulah fungsi daripada garam. Nah, saudara, saya akan ambil contoh satu saja mengenai perkataan. Kita buka firman Allah di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Allah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang. Hal yang paling sederhana kita boleh belajar adalah sebuah perkataan.
Apakah mulut kita ini penuh dengan kasih? Atau mulut kita ini penuh dengan hambar? Ya, saudara, ketika berucap, ketika berkata, kata-kata ini harus bisa memberikan rasa bagi banyak orang. Tentunya tidak ada hubungan dengan marah. Bukan berarti marah itu berarti menghambarkan, tidak, saudara. Ketika marah dengan tegas, selama tidak menyakiti hati orang, di situ kita sedang memberikan rasa juga kepada orang. Sehingga kita perlu berucap itu, saudara, harus dengan rasa, tidak boleh hambar. Bagaimana suami istri ketika mungkin sedang berselisih, ingat, kita adalah garam dunia. Berikan rasa lewat ucapan yang kita ucapkan. Sebagai keluarga, ketika kita juga memiliki sebuah rasa, berbicara dengan baik kepada anak-anak, kepada orang tua, itu adalah rasa. Jangan menghambarkan apa yang asin, tapi mengasinkan apa yang hambar. Saya ulangi, jangan menghambarkan apa yang asin, tapi mengasinkan apa yang hambar. Bahkan menariknya, saudara, kata hambar itu artinya menjadi bodoh, kalau kita boleh belajar. Hambar itu adalah menjadi bodoh. Nah, orang yang hambar dengan tidak langsung, dia sedang membuat dirinya bodoh. Orang yang mengatakan dengan kata-kata hambar, orang yang berperilaku hambar, orang yang berbuat hambar, dengan tidak langsung, dia menjadikan dirinya adalah bodoh. Sehingga itu adalah kebodohan yang celaka, saudara. Maka hari ini kita tidak boleh menjadi hambar. Justru fungsi kita adalah menjadi garam, memberikan rasa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, garam itu adalah bicara bentuk atau wujud. Kita kerap kali berhenti menjadi rasa. Kita berhenti cukup menjadi perasa untuk orang lain. Tapi sebenarnya kita lupa esensi garam yang kedua adalah perubahan bentuk atau wujud. Ketika garam itu belum dicampurkan di dalam sebuah makanan atau sebuah adonan, maka garam itu akan berbentuk. Tetapi ketika sudah dicampurkan, maka garam itu tidak berbentuk. Tinggal rasanya yang tersisa atau yang dinikmati adalah rasanya. Nah, kerap kali, saudara, kita suka mempertahankan bentuk garam yang lama, yang kelihatan, yang nampak, sehingga kita tidak mau dileburkan, kita tidak mau meleleh menjadi garam yang tidak berbentuk. Artinya apa hari ini? Kerap kali kita mempertahankan manusia lama kita. Bagaimana bisa menjadi garam kalau kita mempertahankan manusia lama kita? Berarti menjadi garam dunia bukan hanya memberikan rasa, tapi sebenarnya kita harus meninggalkan manusia lama dan mengambil manusia baru. Itulah garam. Jadi ada perbuatan bagi orang lain, perbuatan keluar bagi orang lain, dan ada perbuatan merubah hidup kita yang sebagai pelaku firman itu. Sehingga merubah garam menjadi garam dunia adalah merubah manusia lama menjadi manusia baru. Itulah garam. Maka hari ini bukan manusia yang menonjol, tapi sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan itulah yang ditinggikan. Kita buka firman Allah, saudaraku. Kolose 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Meninggalkan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Nah, inilah garam. Ketika kita menanggalkan, kita meninggalkan, kita membuang manusia lama, kita berubah menjadi manusia baru yang dibaharui terus-menerus sesuai dengan gambar kaliknya. Itulah garam dunia. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara, bukan hanya sebagai rasa, tapi bagaimana kehidupan kita hari ini meninggalkan manusia lama dan mengambil manusia baru dalam hidup orang percaya. Karena itu, saya tutup dengan satu firman Tuhan. Di dalam Markus 9, ayat yang ke-50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Hari ini, punyailah garam dalam hidup saudara. Dengan dua cara. Yang pertama, mengasinkan apa yang hambar. Memberikan rasa kepada lingkungan kita. Memberikan rasa kepada keluarga kita. Memberikan rasa kepada gereja kita. Memberikan rasa kepada community kita. Memberikan rasa kepada keluarga besar kita. Itulah garam dunia. Cara yang kedua adalah ketika saudara meninggalkan manusia lama dan mengambil manusia baru. Itulah wujud dari garam. Karena itu hari ini, saudaraku, mari jadilah garam dunia. Meninggalkan hidup yang lama, mengambil manusia baru. Yang dibaharui terus-menerus. Dan yang kedua, jadilah rasa bagi semua orang. Puji Tuhan, shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada saudaraku. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Nya, serta damai sejahtera Allah menaungi saudara sekalian senantiasa. Jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, belur Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan konseling dan pelayanan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.